saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menghantarkan dan mengumpulkan kami semuanya tanpa kekurangan suatu apapun, semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Untuk kami mau dikerjakan oleh Tuhan, untuk kami bisa mendapatkan suatu berkat dan kemurahan dari Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Harga di mata Tuhan, kami bernilai di mata Tuhan. Sekalipun kehidupan kami bagaikan batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi Engkau ambil dan Engkau tangkap kami kembali, supaya hidup kami ini benar-benar berguna di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat pagi siang hari ini kami sebentar akan menikmati firman Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami akan serahkan hidup kami kepada Tuhan. Akan kami serahkan setiap hidup kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, untuk kami bisa menikmati Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah hilang dari kami. Kami siapkan hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami telah mengucapkan syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali ada tanpa kekurangan suatu apapun di tempat ini, semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya, saya sudah memberikan tema pada bagian yang ketiga dari saksi iman, ya, saksi iman. Baik, kita akan lihat di dalam Alkitab kita dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, di kitab Ibrani itu banyak orang-orang yang menjadi saksi, contoh-contoh orang yang hidup dalam iman. Ada Nuh, ada Abraham, ada yang lain-lain, ya, ada keturunan-keturunan yang lain itu, ya, ada Yakub, ada Yusuf, semua Musa, semua itu adalah saksi-saksi iman. Tapi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan iman. Apa arti iman itu? Mari, apa arti dari iman? Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan, iman itu adalah anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi perhatikan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan itu adalah segala sesuatu yang baik yang kita inginkan, tetapi kita tidak melihat. Amin. Belum kita lihat. Itulah iman. Jadi kalau saudara sudah melihat, ya sudah melihat, saudara berharap, itu tidak iman. Jadi sekarang siapa kita yang sudah punya pengharapan tapi kekuatan kita, kemampuan kita, ya apa yang kita lihat belum kita lihat. Itulah yang dikatakan makanya saya katakan iman itu adalah suatu anugerah. Sebab apa? Sebab Tuhan mampu menciptakan semuanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan mampu menciptakan semuanya. Kita akan baca, ya. Kita akan baca ayatnya yang di situ nanti saudara baca di rumah itu, nenek-nenek moyang kita semua mereka menjadi saksi iman. Tapi satu orang, ya, yang menjadi saksi iman, contoh teladan iman dari nenek moyang kita adalah Abraham. Abraham itu dikatakan bapak orang beriman. Waktu saat itu dia mengharapkan siapa? Siapa anak Abraham? Ishak. Ya, tidak akan mungkin dia bisa melihat ada tanda-tanda bagaimana dia bisa mendapat seorang keturunan. Karena Abraham itu sudah tua, uzur. Ya, umurnya sudah puluhan tahun, 70 tahun lebih. Dan Sarah itu istrinya sudah mati haid. Ya, sudah menopause. Ya betul ya, menopause ya. Ya, tidak bisa lagi punya keturunan. Ya, tidak ada lagi yang diharapkan. Tetapi Abraham itu
memiliki yang namanya iman. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi tidak ada kekuatan kita. Ya, mari kita lihat dulu kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-22. Abraham. Ya, Abraham ini adalah bapa orang yang beriman. Ya. Abraham kan nggak ada harapannya untuk bisa punya anak. Tapi dia tetap berpengharapan. Arti kata begini, iman itu bisa menembus segala kemustahilan. Amin. Mari Kejadian 2 ayat yang pertama dulu, lihat ya. Ya, lihat pertama, baca dulu perikopnya. Ada perikop itu. Kepercayaan Abraham diuji. Ya, kepercayaannya dia percaya, dia beriman. Itulah nenek moyang kita, Abraham, orang yang percaya terhadap iman, orang yang yakin akan iman. Teruskan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya. Ia berfirman kepadanya, Ya. Abraham, lalu sahutnya, Ya. ya Tuhan. Jadi Abraham itu orang yang beriman. Dia tidak mempunyai harapan Ishak lahir, tapi Ishak lahir. Tetapi sesudah Ishak lahir, Ishak pun disuruh oleh Tuhan untuk disembelih, dipersembahkan. Diuji lagi iman itu. Sampai iman itu menjadi iman yang sempurna. Amin. Jadi dari Abraham ini kita belajar, Pak, apa tanda orang yang beriman. Ya, saudara beriman ya. Beriman itu bukan hanya percaya Yesus. Tapi kita lihat dulu apa tanda orang yang beriman itu. Amin. Jadi kita iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi tidak kelihatan, tidak ada kekuatan kita. Tapi kita harus dapat itu. Ya, yang mustahil. Jadi iman itu menembus segala kemustahilan. Tapi kita lihat apa tanda orang yang beriman itu. Bukan hanya dikatakan, oh saya beriman Pak, saya percaya Yesus. Ayat mencatat setan pun percaya. Setan aja percaya. Terus, ya apa tandanya terus? Ya silakan. Firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata tunggal dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu-satunya itu tunggal dan tidak akan ada lagi, itu tunggal. Ada orang dikatakan, ya anak satu-satunya, anak sasada. Tapi ada harapan punya anak. Betul? Kalau tunggal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu-satunya dan dipastikan tidak akan punya anak lagi, itulah tunggal. Makanya kalau orang bilang dia juara pertama, juara tunggal, pemenang tunggal. Karena tidak ada lagi pemenangan lain, cuma dia. Itulah Ishak. Dipastikan dia tidak punya anak lagi, Abraham. Karena tunggal. Terus ya. Yang engkau kasihi. Yang engkau, lihat ya. Firmannya itu, ini tanda orang beriman. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Terus. Yakni Ishak. Yakni Ishak. Stop sampai saja. Jadi apa tanda orang yang beriman? Apa ciri orang yang beriman? Aplikasi dari ayat yang dibaca Suita tadi. Orang yang beriman itu tidak segan-segan berkorban untuk Tuhan. Walaupun korban itu menyakitkan dagingnya. Betul? Kan yang dikasihi. Tuhan tidak minta uang. Tuhan tahu kalau Abraham diminta uang dia bisa mampu. Harta Abraham itu kalau saya hitung-hitung sekarang itu kalau tidak salah ya dengan uang, dengan gaji, dengan kendaraannya sekitar 70, sekian triliun. Kalau Tuhan minta contohnya kalau Abraham bisa nego-nego ini, Tuhan minta yang kan kau belum punya anak. Ya kita yang udah punya anak ya nanti kalian punya anak ya puji Tuhan ya kemurahan Tuhan bisa punya anak. Kalau anak itu sakit makanya ada enggak tahu ya filosofi atau apa kalau anak sakit ayahnya buka baju dipeluk anaknya itu dekap dengan dadanya supaya apa? Bukan ular, pindah penyakitnya itu. Menunjukkan apa? Itulah kasih seorang ayah orang tua kepada yang karena nggak bisanya penyakit itu dipindahkan sama kita. Ya. Andai kata Abraham diminta Tuhan pilih uang 70 triliun atau ngutang pun tapi anakmu selamat, kira-kira siapa yang dipilih Abraham dikorbankan? Uang atau Ishak? Abraham uang. Ya kan? Andai kata pun Tuhan bilang kalau bisa memilih nih daripada Ishak lebih baik aku yang mati, pasti Abraham mau mati untuk anaknya. Abraham bisa korbankan yang lain. Tapi tanda orang yang beriman itu apa tandanya? Dia tidak segan-segan mengorbankan yang paling berharga kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita ini dikatakan beriman sedangkan waktu kita pun kita nggak mau kasih sama Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi orang simpel saja siang ini orang yang beriman tidak segan-segan mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Kira-kira apa yang paling berharga? Tapi kalau Tuhan minta yang paling berharga. Begitu Abraham korbankan. Tetapi lihat, walaupun Abraham korbankan Ishak, apakah Ishak itu hilang? Enggak. Tuhan ganti. Amin.
Kalau kita pun berkorban untuk Tuhan, tidak akan hilang semuanya itu. Nanti Tuhan ganti itu. Yakin ya? Mari kita lihat ayat terakhir ya. Saya lihat ayat terakhir ya. Tuhan ganti itu. Ya. Jadi jangan katakan, wah ini kan mau disembelihlah Abraham. Ya, mau disembelihlah Ishak ini ya. Kalau kita pun berkorban untuk Tuhan, apa yang paling berharga? Jadi kita katakan, oh saya beriman Pak, tapi nggak mau disuruh berkorban. Mana mungkin? Korban, gak usah dulu kita bicara korban uang lah. Korban waktu dulu. Perasaan, tenaga kita untuk Tuhan. Kedatangan kita, ibadah kita. Ya, itu belum berharga. Ini sampai, bukan hanya materi yang dikorbankan si Abraham. Sampai apa? Perasaannya. Mana lebih berharga, perasaan atau uang? Perasaan. Harga diri atau uang? Harga diri. Tapi itu dikorbankan. Amin. Ya, silakan Wid. Tapi tidak akan hilang. Kalaupun saudara berkorban untuk Tuhan, tidak akan hilang. Korban apa? Persembahan, persepuluhan, apapun itu tidak akan hilang. Silakan ayat ke-7. Ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ya, bayangkan nih, mereka ini jalan nih ke atas Gunung Moria nih jalan. Oh, bayangkanlah hati si Abraham ya. Coba narasi ceritanya ini. Coba dulu kau baca dulu, bagikan kau dulu di posisi Abraham. Coba baca. Andaikan kau di posisi Abraham. Coba. Lalu berkatalah Ishak kepada ibu. Kepada ibu siapa? Kepada Wita. Enggak. Lalu berkatalah Marudut kepada Wita gitu kira-kira. Lalu berkatalah Ishak kepada Wita. Iya. Wita. Iya. Wita sahut Abraham. Iya. Ya anakku. Bertanyalah ia. Berarti sama suami nanti si Abraham. Nah, terus. Di sini sudah ada api dan kayu. Coba Wit, bayangkan Wit. Coba nanti anakmu tiba-tiba di sini sudah ada api dan kayu. Coba bayangkan. Coba anak yang tunggal loh ini. Ini Abraham uangnya bukan sedikit, banyak loh. Dia harus berpikir kalau anakku mati kemana hartanya. Ya kan? Batin loh ini. Bayangkan dia jalan ini. Jalan. Kata Isa, di mana? Terus Wit. Di sini sudah ada api dan kayu. Iya, tadi narasi ceritanya mereka sama-sama ke gunung ingin mempersembahkan korban. Si Abraham tahu, tapi Sisa nggak tahu. Sisa tanya, di sini sudah ada kayu Pak, api Pak. Terus, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ditanya si Ishak sama si Abraham. Terus ya. Sahut Abraham. Terus. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Iya. Anakku. Iya, terus. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oh, bayangkan Abraham ini pun inilah orang yang beriman kata-katanya. Ya kan? Yang Tuhan minta siapa? Ishak. Abraham tahu Ishak yang harus mati, tapi dia bisa berkata demikian. Tuhan yang akan. Jadi kalau kita pun berkorban sama Tuhan begitu. Pertama, tidak segan-segan mengorbankan. Yang kedua, mulut kita pun harus mulut yang beriman. Ya. Amin. Mulut yang beriman. Ini kan mulut yang beriman ini. Ya, terus Wid, ayat yang ke-9 Wid. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat di atas tadi dikatanya Tuhan yang menyediakan kan? Tapi begitu sampai mereka di gunung terus ya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Mesbah kayak mesbah korban bakaran. Jadi itu dulu tempatnya Israel membakar korban. Misalnya ini mesbahnya dibakarlah di sini lembu domba kambing, asapnya naik ke atas, abunya jatuh ke bawah. Didirikannya mesbah, ya. Tetapi tadi di ayat yang ke-8 dikatakan si Abraham, Tuhan yang menyediakan korban itu terus ya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu. Iya. Diikatnya Ishak. Diikatnya Ishak ya. Nah, diikatnya Ishak, perhatikan. Diikatnya loh si Ishak ini. Terus ya. Anaknya itu. Anaknya diikat terus ya. Dan diletakkannya di mesbah itu. Iya. Di atas kayu api. Perhatikan, ya terus. Sesudah itu, ya. Abraham mengulurkan tangannya. Ya, detik terakhir injury time ini. Ya, terus. Lalu mengambil pisau ya. untuk menyembelih anaknya. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Iya, berseru malaikat Tuhan. Terus. Ya. Abraham. Ya. Sahutnya terus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Ya. Jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh anak itu terus. Dan jangan kau apa-apakan dia. Ya. Sebab telah ku ketahui sekarang. Ya. Bahwa engkau takut akan Allah. Teruskan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Itu orang beriman. Loh, amin. Katakan amin semua. Amin. Gak segan-segan kalian berkorban untuk Tuhan, amin. Lalu Abraham menoleh terus. melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ya.
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Iya, perhatikan belukar. Apa arti belukar, Wita? Apa arti belukar, Helen? Urat yang Semak belukar apa artinya? rumput. Arti belukar itu tidak ada harapan. Ya kan? Yang tumbuh di sana binatang apa? Tumbuhan liar, tumbuhan berduri. Itulah orang yang beriman. Saya mau katakan kepada saudara, perhatikan saya semua lihat, kalau kita beriman, dari semak belukar pun Tuhan bisa kirim berkat. Amin. Dari tempat yang berduri, dari tidak ada jalan. Bisa Tuhan buka jalan dari yang lain. Betul. Dari tempat yang berduri pun bisa. Dari onak duri pun bisa. Kalau kalian beriman. Bukan hanya dari ladang yang subur. Bukan hanya dari tempat yang basah. Tapi dari tempat yang kering sekalipun. Di sana Tuhan bisa kirim ini bukan berkat syihotang. Berkat. Amin. Yakin kan ini? Coba ulang ayat itu. Dari belukar loh. Bukan dari ladang-ladang. Bukan dari tempat yang basah, yang tanahnya betul-betul subur, bukan. Tapi dari tempat yang tidak ada harapan pun di sana Tuhan bisa kasih berkat. Ulang dulu ayat itu ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Di belakangnya terus Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Perhatikan. Di sanalah Tuhan kirim berkat samamu. Amin. Asallah kau punya iman. Jangan Pujian dan syukur ku bawa padamu, dan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku pula. Ku tak